Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat kan? Meskipun adik-adik selalu di rumah, tapi ingat Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sambil tepuk tangan ya. Pasti adik-adik pernah merasa sepi ya, pernah merasa kesendirian, merasa cemas, merasa kecewa. Tetapi ingat, kita juga harus tetap mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mau di dalam suka maupun duka. Kita nyanyikan lagu terima kasih Tuhan. Puji syukur
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sangat baik buat kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan semoga firman Tuhan ini menjadi bermanfaat buat kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, shalom, selamat pagi buat kalian semua. Adik-adik, hari ini aku mau bawain tentang Daud bersahabat dengan Yonatan. Nah, tadi saudara kita, Koko Stefan sudah bacain ayat hafalan kita, Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, adik-adik semua, tahu gak sih pada zaman dahulu saat Daud telah membunuh Goliat, akhirnya anaknya Saul, Yonatan itu berteman baik dengan Daud, dan mereka ingin bersepakat untuk berteman dan bersahabat. Tapi di dalam kisah ini Koko akan menceritakan bahwa pada waktu itu setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, Raja Saul benci sekali sama yang namanya Daud. Kenapa? Karena dia yang diagung-agungkan dan dia yang membantu bangsa Israel waktu itu. Nah, dengan demikian Saul atau ayahnya Yonatan ini punya niatan buruk, yaitu ingin membunuh Daud. Nah, kira-kira gimana ceritanya nih ya? Dulu ayahnya Yonatan, Raja Saul, itu ingin membunuh Daud dengan cara menombaknya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yonatan adalah putra raja. Ia seorang pemuda yang baik dan ramah, gitu ya. Dan setelah Daud membunuh raksasa bernama Goliat, Yonatan menjadi teman akrab bagi Daud. Tampaknya persahabatan itu sempurna, akan tapi ada satu masalah nih yang tadi aku ceritain. Raja Saul tidak begitu menyukai Daud. Kira-kira karena apa ya? Karena satu, mungkin bangsa Israel juga mungkin mengagungkan Daud, dan juga bangsa Israel mengagungkan Daud. Kenapa? Karena bangsa Israel dapat keluar dari tentara Filistin juga karena dibantu oleh Daud yang mengalahkan Goliat pada waktu itu. Tidak lama setelah Saul berusaha membunuh Daud, untuk pertama kalinya ia menyuruh Yonatan dan semua pegawainya untuk membunuh Daud jikalau ada kesempatan, dengan cara menombak. Dan juga ada cara keduanya, yaitu Daud diundang untuk makan jamuan makan malam gitu loh sama Raja Saul. Nah, malam itu Yonatan berbicara kepada ayahnya Daud. Ayahnya mengenai Daud, katanya Daud juga nggak punya kesalahan. Ayah, kenapa? Ayah ingin membunuhnya. Nah, pokoknya kata Raja Saul dia itu harus dibunuh. Tapi di situ juga Yonatan sangat prihatin terhadap sahabatnya Daud. Bersama-sama mereka memutuskan bahwa lebih baik bagi Daud untuk tidak menghadiri perjamuan makan itu. Nah, Daud bersetuju untuk menuruti rencana Yonatan dan berjanji untuk bersahabat selamanya meskipun ayahnya tidak baik bersama dia. Pokoknya pengen tanya nih buat sama adik-adik semua. Adik-adik suka ngelakuin hal apa aja sih? Mungkin ya yang untuk dilakukan sendiri mungkin seperti membaca, seperti menulis. Tapi tahu nggak adik-adik, mungkin ada beberapa hal yang di dunia ini yang nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan seorang teman, seorang penolong, seorang sahabat, atau mungkin bisa disebut juga partner. Nah, itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa aja ya? Dalam bekerja, dalam bermain, mungkin adik-adik semua. Kalau adik-adik bermain bola, nggak mungkin adik-adik main sendiri. Dalam bermain ular tangga, mungkin adik-adik juga nggak akan mungkin main ular tangga sendiri. Betul nggak? Nah, dalam olahraga nggak mungkin adik-adik juga main sendiri, kecuali olahraganya emang olahraga untuk personal atau perseorangan. Nah, adik-adik kita itu sangat membutuhkan sahabat di dalam kehidupan kita. Nah, dan bagaimana sih sikap bersahabat yang baik dan benar itu? Sikap bersahabat yang baik dan benar itu adalah dengan tidak egois antara satu sama lain atau tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dari sini juga kita mendapatkan contoh bahwa Daud dan Yonatan itu dapat memberikan contoh persahabatan yang baik. Nah, aku lanjut lagi ceritanya ya. Suatu waktu Raja Saul setelah gagal dalam percobaan pertama,
Raja Saul datang lagi ke percobaan kedua, ingin membunuh Daud yang waktu itu lagi bermain kecapi di tengah malam dengan tombaknya. Tapi gagal lagi karena Tuhan menolong dan membantu Daud keluar dari kejaran Raja Saul waktu itu agar tetap kembali hidup. Nah, saat itu setelah kejadian itu gagal, Raja Saul masih memiliki niat jahat kepada Daud untuk membunuhnya kesekian kalinya lagi. Tapi dari situ Yonatan membantu Daud dengan cara, aku akan melemparkan busur panah. Kalau busur panah itu dekat dengan bujangnya atau pemudanya, artinya Daud aman dari kejaran Raja Saul, atau dia sudah aman dapat kembali ke istana. Tetapi saat Yonatan melempar busurnya tetapi jauh dari bujangnya dan dia berkata, panah itu jatuhnya jauh daripadamu dan sekarang kamu pergilah. Artinya Daud sudah bisa tinggal di sana dan Daud harus cepat-cepat lari. Tapi dari situ akhirnya setelah dia berbicara dengan ayahnya Yonatan, ayahnya tetap ingin membunuh Daud dan Raja Yonatan tetap ingin mengejar Daud. Dari situ Yonatan cepat-cepat mengabari Daud yang sedang bersembunyi di padang rumput, lalu menembakkan busur panah dengan memberikan sinyal bahwa busur panahnya jauh daripada bujangnya, yang artinya Daud harus cepat-cepat lari pergi menyelamatkan diri dari istana dan sebelum Raja Saul ingin membunuhnya kembali. Tapi dari situ Yonatan tetap bersikukuh dan tetap memegang teguh janjinya kepada Daud, dan Daud pun juga demikian bahwa mereka ingin bersahabat seterusnya. Nah, adik-adik, persahabatan ini adalah persahabatan yang baik yang dapat kita contoh walaupun penerjangan badai dalam antara keduanya, walaupun dari antara keduanya juga ada perseteruan antara keluarganya, tapi Daud tetap berbesar hati ingin tetap bersahabat dengan Yonatan. Demikian Yonatan, walaupun Yonatan tahu bahwa ayahnya ingin membunuh dia, Yonatan cepat-cepat memberitahu Daud agar Daud bisa diselamatkan. Nah, ini adalah salah satu persahabatan yang baik. Adik-adik di rumah juga pasti dong pengen punya sahabat. Nah, gimana caranya? Satu, kita harus memikirkan tentang teman kita juga terlebih dahulu dibanding yang kita menahan ego masing-masing, menjadikan salah satu contoh kita untuk dapat bersahabat dengan baik. Nah, sekian dulu cerita dari Koko ya minggu ini. Nextnya Koko mau cerita lagi, tapi sebelumnya Koko mau bantu adik-adik untuk berdoa untuk keluarga di rumah dan juga untuk adik-adik semua. Yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, Koko akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu pada kami pada pagi hari ini, Bapak, di minggu pagi hari ini yang cerah, Bapak. Kau yang memimpin kami, Kau yang tetap melindungi kami, dan Kau tetap membangunkan kami, Bapak, di saat kami sedang ingin bertemu dengan Engkau ya Bapak. Bapak, terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Biarkan kami juga dapat bersahabat dengan baik Bapak, dan ajari juga kami bersahabat dengan Engkau Yesus. Kami ingin bersahabat dengan Engkau, kami ingin mendengar suara-Mu setiap harinya, dan kami butuhkan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu Bapak. Bapak, berkati adik-adik di rumah, berkati kedua orang tuanya, biarkan Engkau yang selalu senantiasa menjaga mereka, memberkati mereka. Tiada hari tanpa kasih karunia-Mu pada mereka ya Bapak. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang akan menyebarkan firman Tuhan kembali Bapak. Kau yang selalu ajak, dan Kau juga selalu melindungi dan memproteksi kami semua Bapak di dalam tekanan pandemi ini ya Bapak. Biarkan Kau yang menjagai kami ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu depan.